teman-teman, setelah kita mengetahui target market yang tepat dan mengetahui buyer persona yang kita cocokkan dengan produk yang kita jual, langkah selanjutnya kita bisa menambahkan target market tersebut agar menjadi friend list kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman bisa, kalau di Facebook itu kan ada loop ya, atau kaca pembesar di pojok kanan atas di handphone teman-teman. Nah, itu di situ kita bisa klik itu, kemudian ketik topik atau hal yang berkaitan dengan produk yang teman-teman jual. Kalau kita pakai contoh yang produk kesehatan tadi, berarti kita bisa ketik kesehatan, atau dengan ketik kata lain sehat alami, atau ya terserah lah yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, selanjutnya akan muncul beberapa pilihan. Kita bisa pilih yang namanya grup Facebook dan halaman Facebook. Halaman Facebook ini atau fans page ya. Nah, kemudian kita klik itu, lalu akan muncul banyak nama grup di situ. Teman-teman bisa pilih teman-teman bisa pilih mana yang menurut teman-teman pas dan cocok dengan produk yang teman-teman jual. Saran saya pilih yang banyak pengikutnya ya. Makin banyak pengikut berarti makin bagus. Berarti makin banyak target market yang bisa kita tambahkan menjadi friend list kita. Lalu kita klik grup tersebut, dan kalau memang itu grup tertutup, bisa kok kita minta bergabung di grup tersebut menjadi membernya. Nah, kalaupun itu adalah grup terbuka, justru lebih mudah lagi. Kita hanya tinggal masuk dan mencari postingan terbaru di grup atau fans page tersebut. Nah, kenapa sih kita harus mencari postingan terbaru dari halaman atau grup Facebook tersebut? Ya, itu menandakan bahwa Facebook grup tersebut aktif gitu, masih aktif dan masih ada postingan dari admin atau pengelola grup tersebut. Nah, ketika sudah ketemu dengan postingan terbaru, kita lihat juga interaksi di postingan tersebut bagaimana. Teman-teman bisa lihat bagian tengah itu kan ada like, comment, dan share ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, coba lihat di klik like-nya itu. Apakah banyak atau sedikit? Kalau makin banyak, makin bagus. Begitu juga dengan yang komentar. Makin banyak yang komentar atau yang share juga itu makin bagus. Nah, orang-orang yang melakukan like, komen, dan share itulah yang kita tambahkan menjadi friend list kita. Kenapa mereka? Karena mereka lah yang akun-akun tersebut yang masih aktif. Jadi kalau kita add pertemanan, ada kemungkinan besar mereka akan menerima ajakan pertemanan kita. Kalau sudah begitu, kalau mereka sudah menerima pertemanan kita, berarti proses mencari dan menemukan target market itu sudah selesai. Nah, yang memberikan like, comment, dan share itu teman-teman perlu tambahkan aja langsung agar menjadi teman atau friend list kita gitu. Nah, saran saya satu hari itu maksimal 50 orang untuk yang bisa kita add. Kenapa 50? Agar akun kita tidak diblokir oleh Facebook sendiri. Nah, biar untuk mengakalinya biasanya saya suka membagi add pertemanan itu untuk pagi 10 orang, siang 20 orang, atau malam 20 orang. Jadi tidak sekaligus 50 orang. Tujuannya sama agar memang tidak diblokir oleh Facebook itu sendiri. Nah, saran saya juga lakukan ini rutin tiap hari atau sampai kuota pertemanan Facebook menjadi penuh, full 5.000. Nah, makin banyak pertemanan kita, makin bagus juga untuk kita memberikan edukasi, penjelasan, mempromosikan produk yang kita jual. Ada yang bertanya gini, Mas, kalau sudah di pertemanan kita sudah penuh 5.000 atau teman-teman yang sudah kita tambahkan itu lalu diapakan gitu? Apakah didiamkan saja? Ya, enggak lah. Tentu teman-teman harus bisa memancing mereka berinteraksi dengan teman-teman. Atau justru juga teman-teman
atau justru juga teman-teman yang melakukan interaksi ke status-status atau postingan mereka. Istilah ini saya menyebutnya gini, deketin dia aja, deketin target market. Tujuannya agar pertama teman-teman dikenal oleh mereka, kehadiran teman-teman ada loh di beranda mereka. Artinya teman-teman ngajak mereka menerima ajakan pertemanan. Ada yang bertanya gini, Mas, kalau sudah mereka sudah menerima pertemanan kita harus ngapain gitu? Nah, ini sebetulnya gampang jawabnya. Saya menyebutnya dengan deketin dia. Artinya kita berusaha untuk mengenal mereka, dan kita juga membuka diri untuk dikenal oleh mereka. Tujuannya apa? Ya tentu tujuannya agar kita dikenal oleh mereka juga mengenal teman-teman. Lalu kalau sudah kenal, tentu akan memunculkan rasa percaya. Kalau sudah beberapa kali interaksi, kita sering berbalas komen di postingan atau di status teman tertarget, calon pembeli, tentu mereka akan segan juga untuk membalas komentar di postingan kita sendiri gitu. Nah, tujuannya sih memang untuk mendapatkan trust atau rasa percaya dari calon pembeli. Nah, untuk bisa memancing mereka mengenal kita atau kita bisa mengenal mereka, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah pertama, kita melakukan hal yang aktif. Artinya kita membuat postingan atau status yang memancing mereka untuk berkomentar di status kita. Misalnya teman-teman bisa memberikan atau membuat status tentang doa dan mendoakan, tebak-tebakan, hiburan, motivasi, survei, pertanyaan, atau konten-konten yang bermanfaat. Nah, contoh status doa dan mendoakan itu biasanya akan banyak mengundang interaksi calon pembeli atau friend list kita. Coba aja teman-teman bikin status seperti ini. Buat yang baca, saya doakan akan mendapatkan rezeki berlimpah, berkah, dan jualannya laris. Nah, itu pasti akan banyak komentar yang bilang amin. Nah, itu nggak apa-apa, walaupun jawabannya hanya amin, itu sudah memancing mereka untuk berkomentar atau berinteraksi ke status teman-teman. Nah, agar kita juga dikenal oleh mereka, oleh friend list kita juga perlu melakukan like atau komentar di status atau postingan mereka. Tujuan ini bisa disebut juga dengan cara yang pasif ya. Artinya kita hanya memberikan respon terhadap status atau postingan yang mereka buat. Nah, teman-teman jangan pelit sama like atau komentar di postingan friend list kita itu. Kalau ada postingan atau status yang menurut teman-teman menarik, komentar aja, wah keren nih, mantul, atau yang lainnya lah. Nah, tujuannya apa? Agar selain kita dikenal oleh friend list kita, nantinya setiap postingan yang kita buat akan muncul di beranda friend list kita itu juga. Jadi kalau makin banyak kita eksis, makin banyak kita interaksi dengan target market, tentu kedekatan akan makin membuat kita dengan calon pembeli lebih saling mengenal. Akhirnya timbul rasa saling percaya. Nah, jadi intinya setelah teman-teman menambahkan pertemanan, lakukan interaksi agar terjadi transaksi. Mau kan kalau produknya bisa closing dengan cara interaksi itu ya, materi di modul ketiga ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa melakukan tugas yang saya berikan. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mengenal buyer persona dari produk yang kita pasarkan. Pertanyaannya bisa teman-teman lihat di modul ya. Nah, selain menjawab pertanyaan tentang buyer persona, teman-teman juga coba deh melakukan screenshot penambahan jumlah pertemanan di Facebook. Misalnya untuk saat ini bolehlah teman-teman
screenshot dahulu jumlah teman-teman. Setelah di screenshot jumlah friend listnya, simpan dulu, lalu tunggu beberapa hari, seminggu lah ya, baru di screenshot lagi. Nanti akan terlihat penambahan jumlah friend listnya. Oke, sampai sini paham ya untuk tugasnya. Baik, sampai di sini untuk modul ketiga di kelas Jago Nulis Iklan. Sampai jumpa di modul-modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.